Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada part kemarin, terjadi ketegangan luar biasa di mana Kakashi berhasil menyegel Zabuza dan Haku, dan munculnya 7 pendekar pedang Kirigakure. Hal tersebut membuat banyaknya korban berjatuhan. Juga kita diperlihatkan kelompok Inoshikacho yang berhasil menyegel gurunya sendiri yaitu Asuma, meskipun mereka terlihat sedih saat melawannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Naruto Shippuden part 13 versi Efek Anime. Pada part ini, diawali Zetsu Hitam yang sedang mencari para daimyo. Tujuannya adalah untuk menjadikan Sandra agar aliansi shinobi memberikan kedua Jinchurikinya. Namun ia kesulitan karena aliansi shinobi sudah merancang strategi, di mana tempat daimyo terdiri dari 5 tempat yang berbeda, dan hanya salah satu yang asli yang ditempati oleh para daimyo di sana. Akhirnya, Zetsu memutuskan untuk menggunakan kekuatannya untuk melacak para daimyo dengan menyatu dengan hutan di sana. Tak berapa lama, ia menemukan tempat yang asli. Namun ia dihentikan oleh salah satu Mizukage yang bernama Terumi yang dibantu shinobi yang lain. Juga saat itu, Zetsu Hitam merasakan kehadiran bahwa kedua Jinchuriki telah keluar dari persembunyiannya. Alhasil, ia meminta Zetsu Putih untuk mengirim pesan ke Tobi. Sementara, Zetsu Hitam melawan Mizukage sendirian. Setelah Tobi menerima pesan tersebut, ia bersiap-siap menuju medan pertempuran dan ia juga membawa patung Gedomazo yang telah ia sembunyikan. Patung Gedomazo adalah sebuah patung manusia dan konon katanya, patung tersebut adalah sebuah wadah untuk menampung cakra para biju. Juga yang hanya bisa menggerakkannya adalah orang pengguna Rinnegan saja. Setelah persiapannya selesai, ia langsung menuju ke tempat divisi Darui, di mana ia di sana ingin mengambil cakra Kyuubi milik Kinkaku yang tersegel dalam gentong Kohaku no Johei. Hal tersebut membuat kaget para shinobi di sana karena Tobi juga mengendalikan Gedomazo untuk menyerang di sana. Semua shinobi langsung turut menyerang Gedomazo, tak terkecuali dengan Choji dan juga ayahnya yaitu Choza. Keduanya bekerja sama untuk menghentikan patung Gedomazo. Namun mereka gagal karena kekuatan dan tinggi raksasa tidak selevel dengan mereka. Sementara saat kekacauan terjadi, Tobi menuju ke tempat Darui yang membawa gentong Kohaku no Johei. Namun Tobi di sini dihentikan oleh Shikamaru dengan tekniknya yaitu Kagemane no Jutsu. Tobi pun berhasil mengatasi hal tersebut dengan memanggil patung Gedomazo untuk jatuh di atasnya. Hal tersebut membuat shinobi yang menjaga gentong tersebut pergi menghindar. Sementara Tobi berhasil menghilang sambil membawa gentong Kohaku no Johei. Bukan hanya itu saja, karena ia juga menarik Gedomazo untuk mundur. Saat setelah itu, ketegangan mulai tenang karena semua Edo Tensei yang sedang bertarung ditarik mundur oleh Kabuto. Hal tersebut membuat kebingungan karena perang dunia shinobi belum usai. Juga saat itu, suasana sudah mulai malam. Alhasil, semua divisi mengistirahatkan para shinobinya, namun juga mewaspadai musuh apabila terjadi serangan dadakan. Di sisi lain, Raikage dan Tsunade yang mendengar bahwa kedua Jinchuriki telah kabur dari tempat persembunyian, akhirnya turun tangan untuk menghentikan mereka. Tak lama kemudian, mereka akhirnya menemukan dan menghentikan mereka. Juga Tsunade kaget bahwa Naruto sudah dalam mode Kyuubi-nya. Raikage yang sedang marah pun menghentikan Naruto yang keras kepala menuju ke medan pertempuran. Saat setelah itu, Bi membantu Naruto, karena Bi melihat bahwa Naruto mempunyai 2 matahari yaitu kedua orang tuanya. Sementara Bi hanya memiliki satu saja yaitu Raikage. Namun di sini, Raikage tidak mengerti. Saat itulah, kita diperlihatkan masa lalu dari Bi dan Raikage. Di mana dahulu, mereka bertemu saat Raikage ketiga sedang mencari tim untuk bergandengan dengan A. Nah, A di sini adalah Raikage. Di saat itu, hanya Bi yang berhasil seimbang dengan Raikage. Nah, saat setelah itu, mereka menjadi tim, sampai Bi menjadi wadah Jinchuriki Hachibi selanjutnya. Tapi setelah kematian Raikage ketiga, A meminta Bi untuk mengendalikan bijunya di tempat tersembunyi dan tidak boleh pergi dari desa. Nah, kita kembali ke pertarungan antara Raikage dengan Naruto, di mana Raikage memberitahu bahwa ayahnya dulu pernah bertarung dengannya. Namun pada saat itu, ia kalah beradu kecepatan dengan Minato. Sementara Naruto yang masih ngeyel memberitahu Raikage bahwa ayahnya memberitahu Naruto bahwa hanya ialah yang bisa mengubah shinobi di masa depan. Tsunade yang mendengar perkataan tersebut memihak kepada Naruto. Juga ia berpikir bahwa Naruto bisa mengubah peradaban shinobi di masa depan. Juga menghentikan perang agar tidak terjadi banyak korban yang berjatuhan. Raikage yang tidak mengubris perkataan Naruto dan Tsunade langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk menangkap Naruto. Namun di sini, Naruto berhasil mengalahkannya dengan kecepatan mode Kyuubi-nya. Karena Naruto mempunyai alasan jika ia tidak bisa melewati Raikage, maka ia tidak bisa menjadi pahlawan di masa depan. Juga Raikage memberitahunya bahwa Naruto adalah orang kedua yang berhasil lolos dari serangan Raikage sebelum ayahnya.
Nah, pada akhirnya, Naruto dan Bi berhasil meyakinkan Raikage, dan akhirnya mereka pergi menuju ke medan pertempuran. Di sisi lain, ternyata Edo Tensei ditarik mundur bukan karena Akatsuki menyerah, tapi untuk melancarkan strateginya, di mana strategi tersebut untuk membuat para shinobi terpecah lewat Zetsu Putih yang menyamar sebagai salah satu pasukan aliansi shinobi. Itu dijelaskan bahwa Zetsu Putih bisa menyamar persis sebagai shinobi yang diambil cakranya. Hal tersebut membuat kekacauan di semua divisi, terutama pada tim medis, karena di sana ada salah satu Zetsu Putih yang menyamar menjadi pasukan aliansi shinobi dan menyerang pasukan medis. Namun di sana diatasi oleh Sakura yang mengetahui keberadaannya. Dan pada divisi lain, hal tersebut membuat kebingungan yang luar biasa, karena mereka harus waspada dengan orang yang di sampingnya, karena bisa jadi salah satu dari mereka adalah Zetsu Putih. Nah, juga Zetsu ini bukan hanya meniru rupa maupun tubuhnya saja, karena ia bisa mengetahui kepribadian atau nama Shinobi Konoha lewat Kabuto yang memberikan ingatan Yamato kepada Zetsu Putih. Maka dari itu, Zetsu Putih bisa leluasa saat melancarkan aksinya. Sementara di pusat aliansi Shinobi, Shikaku dan asisten Raikage berpikir keras untuk mengatasi hal tersebut. Dan akhirnya, ia menemukan cara. Namun cara tersebut agak beresiko dengan menggunakan kekuatan Naruto. Karena Shikaku percaya bahwa Naruto bisa mencari Zetsu Putih yang menyamar dengan cara mode bijunya atau lewat Kyuubi mode-nya. Di sisi lain, matahari sudah mulai terlihat, juga para pasukan musuh termasuk Edo Tensei sudah mulai berdatangan. Kita akan berfokus ke divisi Kakashi, karena di sana muncul 7 pendekar pedang Kirigakure. Namun di sini, pasukan musuh agak berbeda karena Kabuto mempunyai strategi untuk memecah belah skuad divisi atau bisa disebut perang gerilya. Hal tersebut membuat Kakashi memutuskan untuk melawan musuh beberapa skuad karena musuh mempunyai kekuatan yang luar biasa. Juga Kakashi memberikan sebuah alat penyegel kepada Sai, karena Sai adalah anggota Root yang dimana dulunya ia pernah menggunakan Fuinjutsu untuk menyegel musuh. Sekaligus, Kakashi meminta Lee untuk membantu Sai, karena saat sedang melakukan jurus tersebut, Sai harus berkonsentrasi. Tak lama kemudian, Kakashi melihat bahwa ada satu pendekar pedang bernama Akebi no Jinin yang sedang melawan para pasukan aliansi shinobi. Alhasil, Kakashi memutuskan untuk meminta Sai dan Lee untuk ikut melawannya. Saat di sana, Sai langsung mempersiapkan jurusnya untuk menyegel, sementara Kakashi bertarung dengan Akebi no Jinin. Tapi akhirnya, Kakashi berhasil menebas Akebi no Jinin, dan kemudian Kakashi pergi sendirian ke tempat selanjutnya. Tak lama kemudian, Edo Tensei bernama Gari datang dan ingin membantu Akebi no Jinin. Hal tersebut membuat Sai dan Lee kebingungan karena Kakashi telah pergi ke tempat selanjutnya. Dan mau tidak mau, Sai harus menggunakan teknik menyegelnya meskipun itu sangat menyakitkan, tapi setelah Lee meyakinkannya, saya berhasil menggunakan tekniknya untuk menyegel Akebi no Jinin. Sementara Gari kabur karena ia tak sanggup melawan Sai dan Lee. Di lain tempat, Kakashi dihadapkan oleh 2 orang Edo Tensei yang bernama Kushimaru Kuriarare dan Junpachi Munashi, di mana hal tersebut membuat Kakashi kewalahan. Tapi tiba-tiba, datang Guru Gai yang datang untuk membantunya. Tak lama kemudian, kita diperlihatkan kehebatan antara duet Kakashi dan Gai saat melawan kedua pendekar pedang. Tapi nampaknya, mereka sedikit kewalahan karena Junpachi menyerang secara brutal, dan itu membuat Kakashi kewalahan, sampai akhirnya, Kakashi tidak bisa menggunakan kekuatan Sharingan-nya. Juga saat itu, ia tidak bisa melihat karena suatu hal. Saat itu juga, kita dilihatkan sedikit kisah masa lalu dari Kakashi dan Gai, di mana dulunya ia sudah setim dengannya dan melewati beberapa rintangan bersama-sama saat melawan shinobi dari negara sebelah. Dan sampai mereka besar, mereka menjadi rival abadi. Tapi dengan keyakinan keduanya, karena telah melewati banyak misi bersama, akhirnya ia bisa bertarung dengan mengikuti gaya bertarung Gai. Dan bisa dibilang, Kakashi yang tidak bisa melihat bisa bertarung lewat gaya bertarung Gai. Juga saat itu, tim penyegel datang dan akhirnya mereka berhasil menyegel keduanya. Dan selanjutnya, akan ada pertarungan antara Kakashi melawan para pendekar pedang lainnya yang masih berkeliaran di daerah sekitar tersebut. Dan apakah nantinya Kakashi berhasil mengalahkan semua pendekar pedang Kirigakure? Nah, kita akhiri videonya sampai di sini dulu karena nantinya banyak pertarungan yang terjadi di sana. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.